Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Balad. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Para pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo dan Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Mojawang dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tafsir ayat yang ke-17. Masih ingat apa bunyinya? Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kita baru membahas sampai mana? Tsumma kana minal ladzina amanu. Malam ini insyaallah kita akan bahas wa tawasaw bis sabri. Potongan ini saja insyaallah. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas bahwa Allah menjelaskan orang-orang yang meniti jalan yang mendaki. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apa jalan yang mendaki itu? Kemudian Allah sebutkan 4 sampel, 4 contoh dari jalan yang mendaki. Lalu Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-17 menerangkan bahwa untuk meniti jalan yang mendaki itu butuh tsumma kana minal ladzina amanu. Butuh apa? Keimanan. Dan kita telah sampaikan bahwa amal-amal sosial, kegiatan-kegiatan sosial, dan ibadah apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau tidak diikuti dan diiringi dengan keimanan, maka ibadah itu muspro. Apa muspro? Mubah. Bahasa Jawa ya, mubah ya. Alias tidak ada gunanya nanti di akhirat. Nah, cukup dengan keimanan? Belum. Untuk menjalankan amalan-amalan yang berat membutuhkan berikutnya watawasaw bis sabri. Terjemahannya saling menganjurkan untuk sabar.
Jadi setelah iman butuh sabar. Ustaz, di dalam Islam itu kan banyak karakter positif selain sabar. Contohnya apa? Ada tawakal, ada ikhlas, apa lagi? Amar ma'ruf, nahi mungkar, birrul walidain. Banyak banget Ustaz. Selain sabar, karakter positif di dalam Islam itu banyak. Kenapa kok sabar yang disebutkan di sini? Kenapa kok sabar yang disebutkan di sini? Setelah iman kemudian disebutkan sabar. Kenapa bukan tawakal misalnya? Kenapa bukan amar ma'ruf nahi mungkar misalnya? Kenapa bukan birrul walidain misalnya? Para ulama kita menjelaskan. Karena seseorang tidak mungkin bisa menjalankan keimanan. Seseorang tidak mungkin mau untuk meniti jalan yang mendaki kalau dia tidak punya modal sabar. Kenapa Ustaz harus butuh kesabaran? Karena meniti jalan yang mendaki itu berat atau ringan? Berat. Kalau tidak punya modal sabar, baru langkah pertama sudah KO. Duh, dur banget ya. Baru langkah pertama sudah KO. Belum sampai setengah, belum sampai 3/4. Baru melangkah pertama, wah gak bisa, mundur. Mundur dengan teratur. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan setelah iman, sabar. Sabar itu apa toh? Sabar ini apa? Sabar itu secara bahasa artinya nahan. Apa? Nahan. Nahan apa Ustaz? Nahan diri. Ya. Menahan diri. Itu artinya sabar. Menahan diri ketika apa? Menahan diri ketika apa? Para ulama kita mengatakan ketika 3 kondisi. Berapa kondisi? 3 kondisi. Yang pertama, menahan diri ketika menjalankan perintah Allah. Kenapa? Menahan diri ketika menjalankan perintah Allah. Yang kedua, menahan diri ketika menjauhi larangan Allah. Menahan diri ketika menjauhi larangan Allah. Sampun pinten niki? Kalih. Berarti kantun setunggal. Yang ketiga, menahan diri saat ditimpa musibah. Wonten pinten? 3. Jadi sabar itu modal utama untuk menghadapi 3 hal yang tadi kita sampaikan. Yang pertama, ketika menjalankan perintah. Yang kedua, menjauhi larangan. Yang ketiga, saat ditimpa musibah. Kita akan bahas satu persatu dari 3 hal ini. Yang pertama, menahan diri ketika menjalankan perintah Allah. Kenapa Ustadz? Menjalankan perintah Allah itu butuh sabar. Karena menjalankan perintah berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat. Makanya kita perhatikan. Di dalam sebuah ayat Al-Quran.
Yaitu dalam surat Maryam ayat 65. Surat apa? Maryam ayat 65. Allah berfirman, fa'budhu, beribadahlah kepada Allah. Perintah nomor perintah. Perintah supaya apa? Beribadah. Setelah Allah memerintahkan kita untuk beribadah, Allah lanjutkan perintahnya yang lain, wastabir liibadatihi, dan bersabarlah saat menjalankan ibadah. Berarti ada berapa perintah di sini? 2. Yang pertama suruh ibadah, yang kedua suruh sabar. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara perintah untuk ibadah dengan perintah untuk sabar? Karena untuk beribadah itu butuh sabar. Contohnya jenengan sekarang datang ke sini, ibadah atau bukan? Ibadah nopo? Ngaji. Tolabul ilmi. Butuh sabar nopo mboten? Sabarnya nopo? Udan-udanan. Mbok udan-udanan seneng. Itu masa dulu Ustaz, anak-anak. Masa sekarang udah tua masih seneng udan-udanan. Ya boleh udan-udanan. Cuman kan sekarang bawaannya kalau hujan itu paling enak. Ngapain? Tidur, ngopi. Gimana tidur, ngopi? Habis ngopi sulit tidur. Ya antara tidur, santai, atau ngopi. Ditemani mendoan. Atau pisang goreng. Coba sekarang, Anda, ada yang ngopi di sini? Ada yang bawa pisang goreng di sini? Tidak ada. Kita semuanya sini duduk. Menyimak, ya, di atas lantai yang dingin. Bahkan mungkin ada di antara jenengan yang bajunya masih basah, ya. Kalau bukan karena bermodalkan kesabaran, dan tentunya sebelum itu semua bantuan dan taufik dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin kita mau untuk duduk di sini ngaji, ya. Maka yang pertama yang dibutuhkan untuk sabar adalah saat menjalankan perintah. Siapa yang memerintahkan kita untuk ngaji? Allah. Yang memerintahkan kita untuk belajar agama, Allah. Bahkan Rasulullah SAW sampai menyebutkan thalabul ilmi faridah ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan tentunya muslimah. Itu kan tulisannya apa di sana? Apa tulisannya di plang? Disuruh ngaji ketika hari dinas alasannya sibuk. Ketika disuruh ngaji pas hari libur alasannya lagi liburan. Lah terus kapan ngajinya? Hari Senin sampai Sabtu, Mas mboten ngaji, sibuk. Hari Ahad, Mas mboten ngaji, pray. Loh terus kapan ngajinya? Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ngaji. Contoh yang lain ibadah, sholat. Menjalankan sholat, apalagi sholat 5 waktu berjamaah di mana? Masjid. Itu butuh kesabaran. Apalagi di waktu-waktu yang berat. Sholat subuh, sholat apa? Asar. Ya, berat. Karena saat itu orang itu sedang nyaman-nyamannya untuk beristirahat. Makanya ada sebagian orang yang tidak tahu nikmatnya sholat. Orang yang tidak paham bahwa sholat itu nikmat, dia akan terheran-heran. Mau-maunya jam 4 sudah bangun pergi kemana? Ke masjid.
Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, ada sebagian orang yang lebih kasih bangunnya dibandingkan orang yang subuhan. Apa? Bakul sayur. Kulakan mung pasar jam pirang jajal? Jam 2, bayangkan. Kalau misalnya ada orang mau bangun jam 2 pagi untuk mencari duit. Berapa duit yang didapatkan? Ya tergantung Ustaz. Ada yang 30.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Kalau untuk mencari duit 100.000 mau bangun jam 2 pagi. Ini jam 4 pagi kita bangun untuk mencari surga. Lebih mahal mana? 100.000 dengan surga. Surga yang kita cari. Akan tetapi memang berat, membutuhkan kesabaran. Saat berbagi dengan orang lain, ibadah. Ya. Fakku raqabah. Terus apa? Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Terus yatiman la maqrabah. Terakhir au miskinan dza matrabah. Berbagi kepada orang lain. Butuh sabar? Butuh. Aslinya manusia itu pelit. Disuruh berbagi itu berat. Maka tidak mungkin kita mau berbagi kalau kita tidak punya modal sabar. Bayangkan, capek bekerja, memeras keringat, membanting tulang. Setelah duitnya didapatkan, itu kan gulai nyekel kan seret banget. Kok mau duit yang kita capek nyarinya, kok mau ya kita sisihkan sebagiannya untuk kita berikan sama orang lain. Kalau bukan karena kita yakin bahwa ini perintah Allah dan untuk menjalankan perintah Allah membutuhkan kesabaran. Ini yang pertama. Sabar saat menjalankan perintah. Apa yang kedua tadi? Sabar ketika menjauhi larangan. Jamaah, Allah melarang sesuatu. Biasanya sesuatu itu enak. Dan hubungannya dengan syahwat. Biasanya. Dan tidak semuanya. Biasanya ada larangan itu hubungannya dengan syahwat. Saya kasih contoh. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati. Manusia itu dijadikan oleh Allah suka syahwat. Nafsu yang enak-enak. Dikasih contoh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minan nisa'i wanita. Syahwat kaitannya dengan wanita. Wal banina, anak. Kemudian wal qanatiril muqantarah, harta. Minadz zahabi wal fiddati, contohnya emas, perak, wal khailil musawwamah, kuda, wal an'ami, hewan ternak, wal harsi, dan tumbuhan, tanaman. Allah kasih contoh sampel syahwat-syahwat tersebut. Ustaz, berarti Islam itu mengunci mati syahwat. Seperti itu? Seperti itu? Tidak. Terus Islam ngapain? Islam mengatur syahwat. Kalau syahwat itu dikunci mati, nggak bisa hidup kita. Kok gitu? Bisa nggak hidup tanpa syahwat? Bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Lah jenengan mau dahar, itu butuh syahwat nggak? Butuh. Nun sewu nggih, kalau ngomong syahwat itu nggak selalu kaitannya dengan apa? Wanita. Perut. Perut itu syahwat atau bukan? Syahwat.
Jenengan bisa habis 3 piring. Itu karena apa? Syahwat. Coba tanya sama orang-orang yang sedang sakit parah. Suruh makan mau nggak? Nggak mau. Karena hilang keinginannya untuk makan. Syahwat. Kita itu butuh syahwat. Kita nggak bisa hidup kalau nggak ada syahwat. Dan kita tidak bisa punya keturunan kalau nggak ada syahwat. Kun sewu kalau jenengan nggak doyan, ya, sama lawan jenis, doyannya sama sesama jenis. Orang doyan anak, lanang nikah karo lanang, anaknya ngendi? Wadon nikah karo wadon, mana? Jadi Islam itu bukan mengunci mati syahwat. Tapi Islam itu mengatur, mengarahkan syahwat. Contoh misalnya syahwat perut. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. Surat apa? Al-A'raf ayat 31. Apa kata Allah? Wa kulu washrabu. Makan, minum, silahkan. Siapa yang nyuruh? Allah. Makan silahkan, minum silahkan. Tapi wala tusrifu. Napa wala tusrifu? Jangan berlebih-lebihan. Berarti aturan makan dan minum salah satunya jangan berlebih-lebihan. Contoh berlebih-lebihan napa? Ora peduli halal haram. Nganti kadal ya diuntal. Itu contohnya berlebih-lebihan. Ya. Sampai naudzubillahi min dzalik ada sebagian orang ketika melakukan grebek tikus. Apa? Grebek tikus. Apa itu grebek tikus? Apa namanya sih? Gropioan. Ya. Menggerebek tikus. Ya. Itu kan bisa dapat puluhan bahkan ratusan. Dan rata-rata sama sebagian orang itu salah ini ya. Dilempar kemana? Ke jalan. Ya. Supaya orang-orang pada melihat betapa banyak korban-korban yang bergelimpangan. Itu nggak benar itu. Ya, masa dilempar kemana? Ke jalan. Terus diapain? Digoreng. Astagfirullah. Ditanam, ditanam, dikubur. Tapi kan ada sebagian orang, waduh Jan, tikusnya lemu-lemu banget. Gino-gino. Kok eman-eman banget ini. Coba dia apa? Di sate. Astagfirullah. Sate apa namanya? Sate tikus. Jebule enak ya. Kata yang nyoba. Bukan saya yang nyoba. Naudzubillah. Benar. Syahwatnya ini sulit diatur. Seharusnya harus ikuti aturan tersebut. Termasuk porsi, makan, minum, jangan berlebihan. Memang kalau kita sudah ketemu, ya, yang namanya makanan, minuman yang kita sukai, itu kita sering lupa. Sekarang coba, penyakit-penyakit rata-rata, itu karena apa? Berlebihan dalam makanan. Kambing kan sering dijadikan kambing hitam. Betul? Ketika kolesterol, darah tinggi. Yang masalah itu bukan makan daging kambingnya. Yang masalah apa? Berlebihan. Gula juga sering dijadikan sebagai kambing hitam. Penyakit diabetes, ini dan itu. Itu semuanya karena berlebihan. Awan, bengi, esuk, sore, ngeteh. Gulanya ora cukup sesendok. Telung sendok mundung. Allahu Akbar. Jadi masalahnya itu bukan
gulanya, masalahnya bukan kambingnya, ya. Yang jadi masalah adalah berlebihan. Cuman kalau sudah ketemu sama makanan yang dia nikmati, yang dia sukai, yang dia hobi, untuk menahan, untuk ngerem, gampang apa sulit? Sulit. Santainya binten Pak, seporsi. Pak, setunggal malih Mak, setunggal nopo. Porsi, bayangkan sudah 10, masih minta 10 lagi. Selesai, Pak, setunggal malih Pak. Setunggal nopo, porsi 30 tusuk, bayangkan. Gimana tidak berefek negatif, ya. Syahwat perut, syahwat wanita sama. Suka dengan wanita wajar. Malah kalau nggak suka bahaya. Ya. Akan tetapi bukan berarti kalau suka ketemu langsung janjian, enggak. Diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan menyalurkan syahwatnya lewat jalur yang halal. Nopo? Nikah. Maka dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Surat nopo? An-Nisa ayat 3. Apa kata Allah? Fankihu, nikahlah kalian. Ma tabalakum, yang kalian sukai. Minan nisa, wanita. Wanita. Bukan apa? Bukan? Bukan sesama jenis. Bukan sama jenis. Karena di sini perintahnya kepada para lelaki. Fankihu, wahai para lelaki, nikahilah yang kalian sukai dari wanita. Ya. Pinten? Masna, loro. Pinten Bu? Kalih. Wasulasa, pinten? 3. Waruba'a, pinten? Sekawan. Duh, ibu-ibu kapok ya ngesek ya. Bu, yang namanya laki-laki Bu, syahwatnya itu beda-beda. Ya, ada yang 5 watt, ya. Ada yang 100 watt, ya. Itu beda-beda. Ada yang baru 1 sudah butuh obat kuat. Ini 5 watt ini. Ada yang gak cukup 1. Makanya oleh Allah dikatakan nikah silakan 2, 3, 4. Bapak-bapak aja seneng di situ ya. Masih ada kelanjutannya ayatnya. Sabar Bu. Kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, fa in khiftum, kalau kalian takut nggak bisa adil, fawahidah, 1 saja cukup. Lah, ora sithik semangat ya. Dari 1 sampai 4 halal. Yang penting bisa adil. Ya. Ini yang namanya aturan. Maka ketika Allah melarang zina, butuh kesabaran. Karena kalau tidak sabar, orang pikirkan enak zina. Kenapa enak zina? Gak ada ikatan. 50.000 selesai. Arep manak, orang dua anak terserah. Tapi kalau nikah bagaimana? Pertama gak cukup 50.000. Karena harus mahar. Setelah mahar menyediakan untuk walimah. Setelah itu menafkahi. Setelah menafkahi istri, menafkahi anak. Ya, ini kan tanggung jawabnya berat. Maka untuk mengikuti aturan ini butuh sabar. Karena kita yakin kenapa kita mau menikah dan kita meninggalkan zina, padahal secara logis, ya, itu lebih gampang apa? Zina. Kenapa kita mau yang berat, yang ada resikonya? Karena kita tahu bahwa aturan Allah ini pasti yang terbaik. Ini yang keberapa? Kedua. Terus yang ketiga? Sabar ketika dapat musibah.
takdir Allah itu menurut kita gak semuanya enak. Ada yang gak enak. Allah sendiri menyebutkan itu dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sesuatu yang gak enak dan sesuatu yang enak. Sesuatu yang gak enak dan sesuatu yang enak. Lebih nikmat dapat ujian yang enak apa yang gak enak? Pengennya ujiannya enak. Sugih, wareg, ya, kendaraan nyaman, rumah luas, tanah panen berhasil, ya. Itu kan ujian yang nikmat-nikmat. Akan tetapi Allah sudah menakdirkan sunnatullah bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita nggak semuanya enak, ada yang nggak enak. Dan yang nggak enak ini mulai yang ringan-ringan sampai yang berat-berat. Yang ringan-ringan contohnya apa? Kelangan sandal. Wisudan-udan, ngaji, dibela-belain, ternyata sandalnya hilang. Itu ujian berat apa ringan? Ringan. Apa mending sandal? Jepit. Ya. Wis tipis mana? Ya. Sudah. Sabar. Apalagi kepleset. Ya. Buru-buru mau kamar mandi. Apa? Kepleset karena licin. Ujian atau bukan? Ujian. Bane bocor. Ya Allah, arep ngaji bocor. Nonton ebek ora bocor. Ujian. Ya. Ngaji, jebule malah HP-ne hilang. Ya. Ujian, kira-kira besok kapok atau enggak ngajinya. Ya. Dari yang ringan-ringan sampai yang berat-berat. Yang berat-berat ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicintai. Ditinggal wafat suami, istri, anak, bapak, ibu. Berat. Untuk supaya yang berat itu terasa ringan, butuh sabar. Tanpa sabar, kita akan banyak mengeluh, kita akan banyak marah. Dan marah serta mengeluh ketika mendapatkan musibah tidak ada untungnya di dunia maupun di akhirat. Orang yang bannya bocor di tengah jalan, kemudian dia marah-marah, mencaci maki, ngeresula. Apa terus kemudian setelah marah terus bane ujuk-ujuk mak tuing, terus jadi mulus lagi? Enggak. Berarti kan enggak menyelesaikan masalah. Enggak ada untungnya. Di akhirat ada untungnya enggak marah-marah? Apalagi di akhirat. Hanya orang-orang yang sabar. Wabasyiris sobirin. Kasih kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar itu mendapatkan pahala tanpa batas. Jadi pahala selain sabar, amal selain sabar itu pahalanya 10 sampai 700. Khusus untuk sabar. Spesial untuk sabar. Pahalanya tanpa batas. Bi ghairi hisab, kata Allah, tanpa batas. Jadi sabar ketika apa tadi? Menjalankan perintah, menjauhi larangan saat ditimpa musibah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.